Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, eh, kami persilahkan, saya serahkan kelas ini ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Adbel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan ketentraman hati, ya, jiwa, pikiran, ya. Mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini juga dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua. Baik, terkhusus lagi pada PPLC ya. Nah, yang sudah menyelenggarakan nih bagi para penyedia ya, di-free-kan lagi ya, tidak berbayar ya. Nah, ini semoga niat baik dari Pak Atbel dan rekan-rekan di PPLC, nah ini apa ya, menjadi sarana mengembangkan ilmu ya, bagian dari menyebarkan ilmu lah. Baik Bapak Ibu, tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Atbel, jadi hari ini kita akan membahas ya, sharing ya tentang transformasi NPWP yang sebelumnya 15 menjadi 16 digit gitu. Nah, sebetulnya untuk transformasi NPWP sendiri ini sudah dilaksanakan jauh-jauh hari ya, dari tahun sekitar 2022 ya, yang memang eh, ini merupakan bagian atau amanat dari undang-undang gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya awalnya latar belakangnya yaitu perlunya kita melakukan perubahan khususnya untuk NPWP pribadi. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya izin share screen dulu. Oke. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak Bams. Oke, kelihatan ya. Baik, transformasi NPWP 16 digit dan nanti sedikit kita juga akan membahas tentang mekanisme pembayaran ya, khususnya untuk di katalog yang berkaitan dengan pembayaran di luar sistem ya. Nah, untuk materi NPWP sendiri sebetulnya ini bukan merupakan bagian dari kebijakan pengadaan barang jasa gitu ya. Ya namun demikian memang karena dalam proses transaksi ya, kemudian pencatatan perpajakan, pengadaan barang dan jasa memang tidak bisa dilepaskan begitu saja ya dengan mekanisme pembayaran. Oleh karena itu, yang tadinya kewajibannya sebetulnya memang diatur oleh Kemenkyu ya. Nah, ini menjadi concern juga nih supaya Bapak Ibu para pelaku usaha ya, badan hukum, badan usaha baik yang apa namanya berbentuk PT maupun perorangan, nah ini tidak terhambat di dalam proses mekanisme pembayarannya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri tadi sudah saya sampaikan. Jadi latar belakang adanya kenapa sih NPWP yang tadinya 15 digit harus berubah ke 16. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan pelaksanaan amanat undang-undang ya yang mengatur bahwa nomor pokok wajib pajak orang pribadi ini yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK, nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, jadi kepegawaian ya. Kepegawaian itu NIP ya, Ibu ya. Jadi sebetulnya latar belakangnya belum menyasar terhadap badan usaha gitu ya atau badan hukum. Jadi memang ditujukannya untuk NPWP orang pribadi. Nah, namun demikian apabila nanti ada pemisahan antara yang pribadi 16 digit, badan usaha 15 digit, nah itu nanti pasti akan membingungkan tuh, akan merepotkan ya. Nah, untuk tujuan sendiri ya, tujuan kenapa menjadi 16 digit, nah ini kurang lebih ini ya. Jadi yang pertama yaitu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Ya. Kemudian untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi WP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia ya yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, kemudian juga untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.
Nah, jadi karena sebetulnya kita masing-masing orang ini sudah memiliki identitas yang unik ya, yang berbeda antara satu dan yang lain gitu ya. Makanya sebetulnya NPWP ini ketika kita apa namanya dimasukkan ke NIK ya sebetulnya sudah bisa diidentifikasi juga nih punya siapa sih orangnya gitu ya. Nah, jadi memang sebetulnya yaitu jadi tidak perlu lagi NPWP itu memiliki kode baru lah gitu. Karena dengan kita menggunakan NIK ya sebetulnya ya sudah merujuk ke satu orang gitu ya. Jadi istilahnya kalau di dunia apa tuh? Dunia orang pinter ya kan sama tuh. Kalau di dunia orang pinter kan kadang-kadang kita ngomong eh, X bin Fulan gitu ya, yang lahirnya tanggal 9 Mei. Nah, pas orangnya ya itu aja tuh. Gitu ya. Nah, ini sama nih sebetulnya Nick pun begitu ya, merujuk kepada satu orang yang khusus gitu ya, satu orang yang pribadi yang unik yang nomor tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan memudahkan juga ya mekanisme pencatatan kependudukan, maka ya digunakan saja menggunakan satu kode yang sama nih. Jadi nanti NPWP ke depan untuk orang pribadi kita menggunakan NIK ya. Nah, karena NIK ini memiliki 16 digit ya, menggunakan 16 digit, maka oleh karena itu ya perubahan NPWP bukan hanya berdampak terhadap orang pribadi, ya, tapi berdampak juga terhadap badan usaha ya atau badan hukum. Nah, jadi untuk badan, instansi ya, kemudian orang pribadi bukan penduduk, nah ini juga mengikuti mekanisme jumlah digit dalam NIK. Ya, jadi kita menggunakan 16 digit angka yang tadinya hanya 15 digit. Nah, kemudian untuk format NPWP yang terbaru juga nanti untuk NPWP cabang, nah itu nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau disebutnya dengan NITKU ya. Jadi ada nomor NITKU. Ya biasanya kan kalau NPWP cabang itu ada perubahan di digit terakhirnya aja ya. Yang apa namanya 01, 02 dan seterusnya. Nah, kalau dengan format NPWP yang terbaru, maka nanti untuk kantor cabang dia akan menggunakan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, untuk format NPWP baru sendiri ya sebetulnya ini sudah bisa diterapkan sejak 14 Juli 2022. Ya, kemudian NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas ya sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi ya sudah 3 tahun lalu nih ya. Sudah mulai tuh 14 Juli ya. Dikit lagi sudah ulang tahun tuh yang ketiga. Nah, kemudian per 1 Januari 2024 seluruh aplikasi ya, layanan administrasi perpajakan dan yang lain-lain yang membutuhkan NPWP, nah ini sudah diminta menggunakan NPWP dengan format baru. Gitu. Jadi semua aplikasi atau perizinan apapun yang menggunakan NPWP, nah ini sudah diminta menggunakan NPWP format baru atau 16 digit. Nah, oleh karena itu LKPP ya, nah ini juga sudah mengeluarkan pemberitahuan nih jauh-jauh hari bahwa untuk NPWP nanti yang terdaftar di Sikap, nah itu juga sudah menggunakan 16 digit. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak nanti coba perhatikan ya, Bapak Ibu ya. Silakan nanti masuk ke aplikasi Sikap, dicek tuh NPWP-nya masih yang 15 digit atau 16 digit. Gitu ya. Kalau masih 15 digit, maka di aplikasi Sikapnya perlu diperbarui menjadi 16 digit. Bisa input sendiri maupun nanti melakukan sinkronisasi dengan OSS. Nah, kemudian bagaimana mekanisme perubahan NPWP 16 digitnya ya. Jadi untuk wajib pajak lama, nah ini untuk perorangan ya. Jadi dengan menggunakan NIK-nya ya. Jadi menggunakan NIK KTP-nya tuh. Jadi ketika nanti kita login ya ke dalam DJP online, nah itu sudah kelihatan sebetulnya NPWP yang 15 digit dan yang 16 digit ya. Nah, ini bisa digunakan ya untuk NPWP sampai dengan 31 Desember tahun 2023 ya.
Nah, kemudian untuk badan, ya, untuk wajib pajak badan, instansi pemerintahan, dan orang pribadi bukan penduduk, nah, tidak menggunakan NIK, ya. Jadi NPWP yang lama, yang 15 digit, hanya perlu ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi misalkan NPWP kita berapa nih? 8, 9, 10, 2, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Nah, di depan angka 8 itu tambahin 0 lagi. Jadi nanti bacanya 08 sekian gitu ya. Gitu. Jadi hanya menambahkan satu digit, satu angka 0 di depan NPWP yang 15 digit. Gitu. Jadi tidak lagi kita bukan menggunakan nick ya. Nanti bingung pakai nicknya siapa nih, gitu ya. Jadi menggunakan tambahan angka 0 saja di depan NPWP yang lama. Nah, kemudian untuk wajib pajak cabang ya. Nah, itu nanti diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU ya. Nah, ini secara jabatannya. Untuk batas waktu pihak lain menggunakan NPWP format 15 digit dapat diperpanjang oleh Direktur Dirjen Pajak ya atas nama Kementerian Keuangan apabila memang sistem di tempat-tempat lain itu belum siap gitu. Nah, kalau di pengadaan barang jasa ya sebetulnya sudah siap ya. Makanya beberapa yang mendaftarkan atau mengupdate sikapnya sempat error, nah itu biasanya diminta untuk mengupdate jumlah digit NPWP-nya terlebih dahulu. Nah, begitupun juga nanti di aplikasi katalog tuh, ya. Jadi nanti katalog versi 6 atau di Inaprok kita sudah menggunakan NPWP berbasis 16 digit, ya. Jadi apabila nanti belum di AHU-nya, kemudian mungkin di OSS-nya masih 15 digit, nah itu perlu dilakukan updating terlebih dahulu ya menjadi 16 digit. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan kita nggak mengupdate? Nah, itulah yang terjadi misalkan Bapak Ibu melakukan penarikan NIB itu. Ya. Ketika penarikan NIB, biasanya nanti kalau ada pesan, misalkan tidak dapat menarik data NIB dari OSS, ya. Nah, itu ada kemungkinan bahwa informasi NPWP yang 15 digit belum dirubah menjadi 16 digit. Ya. Makanya oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terlebih dahulu pada aplikasi OSS ya. Baik itu NPWP maupun informasi lainnya yang memang masih perlu diupdate. Nah, ketika nanti kita sudah mengupdate kepada OSS-nya, maka nanti baru bisa ditarik informasi barunya tersebut ke dalam aplikasi katalog. Nah, untuk WP baru ya, jadi untuk NP baru, nah ini setelah diterbitkannya PPK 112 tahun 2022 ya. Nah, ini secara otomatis akan menggunakan NIK. Jadi Bapak Ibu misalkan mendaftarkan NPWP-nya nih, baru bikin gitu ya. Nah, nanti nomor NPWP barunya itu akan menggunakan format 16 digit. Jika orang pribadi maka menggunakan NIK. Jika untuk perusahaan, badan atau instansi pemerintah maka sudah menggunakan NPWP baru dengan format 16 digit ya. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri setelah keluarnya PMK 112 tahun 2022 ya. Nah, ini sudah 16 digit jadi nggak usah dikhawatirkan. Nah, untuk NITKU juga sama ya. Jadi nanti akan langsung mendapatkan NITKU nih ya untuk wajib pajak untuk kantor cabangnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemuktahiran data di DJP online ya? Nah, Bapak Ibu sebetulnya jika kita ingin mengetahui PWP format 16-nya, nah kita bisa langsung login saja ya, baik ke DJP online maupun melalui aplikasi Cortex. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi ini yang via DJP online ya. Kurang lebih kalau untuk Cortex juga hampir sama saja. Jadi ketika kita login pertama kali ya di DJP online, maka nanti akan kelihatan nih Bapak Ibu untuk format NPWP-nya. Ada NPWP yang 15 digit ya. Ya.
Ada NPWP yang 15 digit, ada juga NPWP yang 16 digit nih, ya. Yang 15 digit udah ada, yang 16 digit juga akan nanti ada. Yang membedakan ini aja nih, angka 0 di depannya, gitu ya. Jadi yang 16 digit nanti ada tambahan angka 0 di depannya. Nah, kemudian nanti silakan saja kalau misalkan ditampilkan NPWP-nya ya, diklik tampilkan NPWP, nanti akan muncul NPWP yang baru yang sudah 16 digit dengan ada angka 0-nya. Atau bisa juga nanti dikirimkan lewat email ya. Kalau mau dikirimkan ya tinggal klik saja kirim email, maka nanti NPWP barunya yang 16 digit akan masuk ke email Bapak Ibu sekalian atau email perusahaan yang didaftarkan. Itu ya. Nanti sudah ada 16 digit tuh. Ya, depannya ada nolnya. Nah, berikutnya adalah nanti ketika Bapak Ibu misalkan melihat ke dalam profil ya. Nah, di sana bisa lihat nih NPWP yang 15 ya digit atau yang 16 digit. Nah, apabila nanti NPWP-nya belum 16 digit, ya tinggal di copy aja dari NPWP 15-nya ya. Kemudian tambahin angka 0 nih di depannya. Ya, tinggal tambahin angka 0 di depannya. Nah, kemudian nanti akan otomatis mendapatkan NITKU ya. Sudah akan muncul nanti NITKU-nya nih sebagai NPWP cabang. Nah, ini untuk perubahan atau update data profil di data utama. Nah, selain data utama, ada juga informasi isian-isian lainnya ya. Ada data lainnya, ada data KLU atau klasifikasi bidang usaha ya. Kemudian ada info perpajakan dan seterusnya. Nanti dicek juga ya Bapak Ibu isi dari data KLU-nya. Apabila nanti ada perubahan misalkan di OSS gitu ya, atau ada penambahan KLU utama ya, atau ada pergantian, nah itu nanti bisa diupdate saja di sini ya. Nanti bisa diupdate KLU utamanya, kemudian kode KLU-nya dan uraian KLU-nya. Gitu ya. Nanti sini ada informasi apakah perlu dikonfirmasi atau tidak. Nanti kalau sudah diupdate ya, apabila nanti ada update silakan klik ubah profil ya agar bisa tersimpan. Nah, kalau sudah, nah barulah kita nanti masuk ke dalam OSS nih Bapak Ibu ya. Nah, ini kan memang kalau yang mengeluarkan format 16 digit itu adalah DJP ya atau Kemenq. Nah, belum tentu NPWP 16 digitnya itu sudah terupdate di OSS. Padahal nanti aplikasi Inaprok dia mengambil 16 digitnya dari OSS tuh Bapak Ibu ya. Makanya nanti Bapak Ibu perlu login atau masuk ke dalam aplikasi OSS ya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Jadi nanti setelah Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi OSS ya, kemudian login, nanti akan tampil berandanya seperti ini nih. Ada beberapa isian yang Bapak Ibu bisa isi ya. Misalkan di sini ada beranda perizinan berusaha, ada PBUMku, ada pelaporan fasilitas dan lain-lain. Nah, untuk perubahan informasi NPWP, format dan lain-lain, nah itu nanti ada di sini nih. Jika ada perubahan ya, silakan ajukan perubahannya. Apa begitupun juga apabila misalkan ada perubahan dari akta ya, misalkan ada perubahan akta, pergantian pengurus, menambah KBLI dan lain-lain. Nah, ini kita melakukan prosesnya melalui menu perizinan berusaha ya, kemudian pilih perubahan. Nah, silakan dipilih perubahan apa yang mau dilakukan. Nah, kalau NPWP dia ada di perubahan badan usaha ya. Nah, nanti bisa dieksplor sendiri deh. Kira-kira isinya ada apa saja ya. Jadi contohnya kalau di sini misalkan ada perubahan badan usaha untuk merubah NPWP ya, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan muncul nih identitas kita nih. Nah, silakan diklik informasi apa yang mau kita lakukan perubahan. Ya, kalau di sini contohnya perubahan pada profil ya karena berhubungan dengan biasanya alamat, kemudian apa namanya? NPWP dan seterusnya. Itu ada di perubahan pada profil ya. Kita bisa centang nih sini ya.
Atau jika misalkan ada perubahan pada modal ya, ada penambahan modal dan seterusnya dari usaha kecil misalkan mau menjadi usaha besar ya, ada penambahan modal maka bisa dicentang juga di sini dan seterusnya. Nah, berikutnya nanti akan muncul isian kurang lebih seperti ini nih, Bapak Ibu ya. Jadi ada kolom kiri dan ada kolom yang kanan ya. Kolom kiri adalah kolom dari data-data yang lama nih. Ya. Banyak isiannya ya, email, alamat, NPWP, nomor telepon, dan lain-lain ya. Nanti kalau login bisa di-scroll sendiri. Nah itu banyak tuh isiannya ya. Silakan nanti dilihat yang sebelah kolom sebelah kanannya. Apabila ada yang kosong, di contoh email perusahaan ya. Nah ini kosong nih artinya nih. Nah tinggal diisi saja email perusahaannya itu diisi. Kemudian NPWP-nya. Nah di sini ada NPWP ya. Silakan diisikan NPWP 16 digitnya. Pak, 16 digitnya yang mana Pak yang baru? Ya tadi tuh yang saya sampaikan ya. Ditambahkan 0 di depannya. Atau kalau Bapak Ibu mau nyontek dari DJP online juga monggo aja silakan. Ya. Masuk ke DJP online, login, kemudian dikopas saja yang NPWP 16 digitnya. Atau simpelnya ya tinggal tambahin angka 0 aja di depan NPWP yang lama. Nah, kalau sudah diisi nomor telepon dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, nanti di sini ada isian kalau misalkan kolom-kolomnya kosong yang di kanan, nah itu diisi saja. Kalau misalnya di kirinya sudah ada, di kanannya kosong, itu juga tetap harus diisi ya. Jadi kopas saja dari kolom kirinya. Nah, di sini ada beberapa grup ya, ada grup profil, ada grup di sini ada permodalan dan seterusnya. Nah, jika di dalam setiap grup ada satu hal saja atau satu kolom saja yang ada update-nya atau ada perubahan, maka wajib dicentang nih di sini ya. Perubahan apa namanya? Perubahannya itu dicentang di sini. Nanti di scroll lagi di bawahnya ada lagi misalkan modal kita mau perubahan modal. Nanti dicentang lagi nih di bagian bawahnya. Gitu ya. Jadi setiap ada perubahan maka dilakukan perubahan atau dicentang perubahannya. Kalau sudah baru kita klik simpan. Nah, kalau di sininya sudah aman isiannya, insya Allah ketika penarikan data melalui katalog seharusnya nanti akan terupdate tuh, akan muncul apa namanya isiannya, NIB-nya akan ketarik. Itu ya Bapak Ibu ya. Makanya ketika nanti kita misalkan udah eh, bikin profil, kemudian verifikasi akses. Nah, ketika kita verifikasi akses, ketika kita klik masukkan NIB gitu ya, kemudian tarik data NIB. Nah, kalau misalkan dia nggak tertarik atau data NIB-nya nggak ada, nah itu ada kemungkinan seperti ini. Ada informasi yang belum terupdate, baik NPWP maupun KBLI baru dan lain-lain. Ya, jadi usahakan selalu mengupdate data dari OSS-nya. Dan jangan sampai nih, nah ini kebiasaan kita juga ya, ketika kita misalkan waktu OSS Pak saya dibantuin sama notaris ya saya nggak punya akunnya, nah ini jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi usahakan walaupun kita dibantu oleh notaris atau dibantu oleh admin, usahakan kita selalu memiliki email dan passwordnya ya, loginnya, username dan passwordnya selalu kita pegang ya, jangan seluruhnya dipegang oleh admin. Karena kalau tidak ya nanti akan repot sendiri tuh ketika kita mau melakukan perubahan-perubahan data perusahaan. Oke, baik. Kalau data OSS sudah tertarik, berikutnya nanti kita masuk ke aplikasi Inaprok. Nah, di aplikasi Inaprok, nah untuk dapat menarik data informasi baru, gitu ya. Ini anggapnya misalkan sudah punya akses nih, ya. Jadi kalau sudah berhasil akses, kemudian nanti ada perubahan data di OSS, gitu ya. Nah, ini lakukan perbaruan data di aplikasi Inaprok-nya. Caranya yaitu dengan login dulu ya, kemudian masuk ke dalam manajemen akses kita, kemudian klik bagian pengaturan sini Bapak Ibu ya. Masuk ke pengaturan, kemudian klik informasi instansi atau perusahaan. Nah, nanti akan muncul nih informasi akses ya.
Di sini ada status akses, ada nama perusahaan, dan lain-lain. Ya. Nah, ini silakan nanti dilihat datanya sudah terupdate belum. Kalau misalkan belum terupdate, ada informasi baru, akta baru, maka tinggal klik saja sini perbarui data ya. Apalagi tadi tuh habis memasukkan NPWP 16 digit ya. Nah, diklik saja nih perbarui data. Di sini juga ada menu ubah ya. Jika hal-hal yang apa namanya di luar OSS. Nah, tapi saran saya sih nggak usah ya, jangan ya. Nah, ini takutnya bermasalah. Makanya kita tarik datanya dari OSS saja. Jadi kalau ketika ada perbaruan data yang dirubah di OSS-nya saja. Kemudian yang di sini tinggal klik saja perbarui data supaya dia menarik nanti informasi satu pintu dari OSS ya. Oke, kalau sudah ya insya Allah nanti untuk proses pembayaran dan selanjutnya harusnya sudah aman gitu ya. Jadi tidak ada kendala lagi nanti di proses mekanisme pembayaran. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tentang pembayaran ya, panduan pembayaran di luar sistem. Nah, jadi berdasarkan surat edaran nomor 7597, nah ini dimungkinkan kita melakukan pembayaran di luar sistem katalog versi 6 ya. Jadi jika ada masalah segala macam ya yang berhubungan dengan pembayaran LS kontraktual ya, termin, pembayaran oleh di daerah, kemudian pembayaran non KLPD, BLU dan lain-lain, jika belum terfasilitasi oleh sistem, maka nanti dapat dilakukan pembayarannya di luar sistem. Ya, jadi nggak usah nunggu sistem, udah bayar aja di luar sistem kalau memang belum bisa, gitu ya. Nah, di surat edaran ini ya, untuk bisa membuat apa namanya melakukan pembayaran di luar sistem, maka kita diwajibkan dulu untuk membuat tiket dan menunggu status perubahan tiket. Yang mana ini menghambat juga nih, Pak. Kita udah lama transaksinya nih, ya. Belum disetujui juga nih tiketnya. Nah, kemarin tanggal 28 Mei, nah ini sudah keluar surat edaran terbaru. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu buat apa namanya tiketnya disetujui, ya. Jadi nanti fungsinya tiket yaitu untuk pemberitahuan saja gitu. Jadi setelah nanti buat tiket ya atau sudah dilakukan pembayarannya ya tinggal melaporkan saja. Jadi fungsi tiket ini terkait mekanisme pembayaran di luar sistem, nah itu sifatnya lebih ke sebagai pemberitahuan atau melaporkan saja. Nah, Pak Abdel mungkin bisa dibantu share untuk surat edaran terbarunya, Pak, yang tadi saya kirim Siap, ke Pak Abdel. Ini saya siapa? stop share dulu ya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini di surat edaran nomor 10688 ya. Nah, ini adalah proses lebih lanjut atas pembayaran katalog elektronik versi 6 yang terkendala sistem. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya pembayaran katalog versi 6 secara apa nih namanya ya? Secara sistem sebetulnya sudah memfasilitasi nih end to end dari perencanaan hingga pembayaran gitu ya. Namun apabila memang masih nanti menemui kendala di dalam mekanisme pembayarannya, nah itu nanti dipersilahkan untuk memproses di luar sistem ya dengan mekanisme yang bagaimana Pak caranya Pak? Ya dengan mekanisme yang sudah pernah dilakukan ya misalkan kayak di katalog versi 5 nih ya lewat bendahara mau UP, mau LS, mau lewat apa namanya PUP dan seterusnya. Jadi dibebaskan seperti yang dulu lagi. Kalau sistemnya belum bisa gitu ya. Jadi kalau sistemnya belum bisa difasilitasi atau ketika kita masuk misalkan sudah masuk ke menu pembayaran pilih LS, kemudian ada pesan error 404 dan seterusnya gitu ya. Maka langsung saja dilakukan prosesnya menggunakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di bendahara masing-masing.
gitu ya. Bisa melalui UP, bisa melalui LS ya, dan seterusnya. Bebas ya. Jadi seperti pembayaran manual pada umumnya, biasanya seperti apa. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Nah, yang perlu dilakukan adalah tinggal melaporkan saja proses pembayaran manual tersebut. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Cara melaporkannya adalah melalui pembuatan tiket. Tapi tiket itu tidak perlu kita menunggu respon balasan tiketnya. Jadi itu sifatnya lebih sebagai pelaporan saja, melaporkan bahwa kita sudah melakukan pembayaran di luar sistem. Nah, kemudian dokumen apa saja yang perlu kita submit? Nah, ini bisa di-scroll, Pak, ke bawah, Pak. Mohon maaf. Terus saja. Ya, ada di lampiran 1. Nah, di sini ya. Nah, ini mekanismenya nih. Jadi bikin tiket ya, kemudian nanti pilih jenis layanannya yaitu katalog versi 6 ya. Kemudian pilih jenis kendalanya yaitu kendalanya adalah mekanisme adalah pembayaran. Kemudian pilih pada kolom kendala pembayaran yaitu pembayaran di luar sistem. Nah, kemudian pada kolom pembayaran di luar sistem, pilih transaksi yang tidak termasuk dalam poin 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi yang paling bawah tuh. Ya. Nah, kemudian tinggal mengupload saja bukti-buktinya. Nah, yang melaporkan nanti kan PPK ya, atau pemesan. Jadi nanti PPK silakan mengupload dokumen laporan pembayaran di luar sistemnya. Formatnya ada juga di surat edaran ini. Kemudian ditambahkan juga dengan BAST, dokumen BAST, kemudian invoice. Kemudian ditambahkan juga laporan penagihan PNBP, ya, PNPB ya, atas pembayaran di luar sistem. Nah, ini lampirannya untuk penyedia. Ya, jadi semuanya itu digabungkan, di merge ya, dalam bentuk PDF. Nah, kita lihat contoh laporannya. Di scroll lagi, izin Pak, di lampiran kedua ya. Nah, ini lampiran kedua, yang mengisi adalah PPK-nya atau pemesan. Jadi hanya tinggal perlu mengisikan nama penyedianya siapa, alamat email, ID transaksi, nominalnya berapa, nilai kontraknya ya, kemudian detail transaksinya, ya, kemudian ada pengenaan PNBP-nya, ya, berapa nih tarif PNBP-nya kenanya berapa, kemudian nilai PNBP-nya jika ada ya, jadi hanya untuk yang non kecil saja, kemudian tanggal pembayarannya, kemudian deskripsi atau uraian singkat. Nah, ini dibuat oleh PPK ya, disusun oleh PPK, namanya, dan seterusnya. Jika sudah ditandatangani, nah kemudian untuk yang penyedia, kita lihat di lampiran 3-nya. Nah, ini adalah dokumen yang perlu dibuat oleh penyedia ya. Jadi contoh formatnya seperti ini. Jadi tinggal dituliskan saja laporan penagihan PNBP-nya ya, nama penyedia, kemudian alamat, nama pemesan, invoice, nomor BAST, kemudian ada nilai PNBP dan pelaporan PNBP-nya. Jadi bentuknya itu adalah screenshot. Jadi tempelin aja langsung di sini. Ya. Kemudian nanti penyedia juga wajib melakukan pembayaran ya untuk tarif PNBP-nya maksimum 30 hari dari tanggal transfer pembayaran. Gitu. Jadi apabila nanti PPK-nya sudah bayar ya, sudah SP2D, nah itu maksimum 30 hari Bapak Ibu harus membayarkan PNBP-nya. Ya syukur-syukur sih melaporkan ini sudah ditransfer tuh ya PNBP-nya tuh. Jadi benar-benar murni sudah hanya pelaporan saja. Nah, ini dokumennya disusun oleh penyedia ya. Kemudian nanti disampaikan saja ke PPK-nya. Jadi nanti jadi satu kesatuan dengan dokumen pelaporan dari PPK gitu ya, yang akan dikirimkan melalui tiket pusat bantuan. Nah, kalau sudah dikirim ya sudah, nggak usah ditunggu nggak perlu nunggu lagi ya. Yang perlu adalah bayar PNBP-nya. Kalau belum, kalau sudah ya sudah, nggak perlu artinya ya sudah selesai prosesnya, gitu ya. Lanjut lagi Pak ke bawah, kayaknya udah selesai nih ya. Tanda tangan nih sudah, gitu. Nah, mungkin begitu Pak yang bisa saya sampaikan terkait transformasi NPWP 15 digit menjadi 16 digit, kemudian apa yang perlu kita lakukan di OSS, hingga mekanisme pembayaran di luar sistemnya.
Demikian, saya kembalikan ke Pak Adbe. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Eh, Cukup jelas ya. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan, eh, apa, transaksi kita bisa berjalan semua ini. Baik, Bapak Ibu, eh, kita masih punya waktu 30 menit ke depan. Silahkan, monggo. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan, silahkan disampaikan. Mungkin kita menggunakan raise hand ya. Terkait dengan pertanyaan mulai terkait dengan persoalan NPWP tadi atau mekanisme pembayaran dan terkait dengan surat pemberitahuan terbaru atau terupdate ini per 28 Mei ya Pak Bambang ya. Oke. Silakan Bapak Ibu kita buka ruang diskusi tanya jawab. Silakan. Pak Bambang, Iya, Pak. terkait dengan apa mekanisme apa pembayaran di luar sistem tadi yang membuat tiket berarti pembeli ya, PP atau PPK ya, Iya, betul, Pak. yang Jadi nanti membuat yang buat tiket. tiketnya cukup dari PPK saja, Pak, pemesan gitu ya. Tapi nanti untuk dokumennya jadi sudah di apa namanya? Sudah dilengkapi juga yang menjadi dokumen dari penyedia tadi, Pak, yang perlu ditandatangani penyedia gitu ya. Syukur-syukur sudah melakukan transfer pembayaran PNBP-nya. Jadi nanti sudah jadi satu kesatuan tuh gitu. Oke, baik. Bapak Ibu, surat pemberitahuan yang terupdate tadi sudah kita kirim ke itu ya, ke chat. Jadi silahkan dibaca, di-download, silahkan dipelajari. Kita selaku penyedia. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, eh, saya izin Pak, tanya Pak, Oke, dengan Pak siapa ini? Dari Pak Sumawan perusahaan Pak, apa? Oke, dari silakan Pak Sumawan. Citra Data Nusantara Pak. Silakan. Ya, untuk terkait PNBP ini kan kalau di sistem kan belum ada apa, rekening untuk pembayarannya ya Pak. Jadi rasanya itu PNBP itu kan biasanya ditagihkan lewat email. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk melampirkan bukti pembayaran itu sepertinya sih rasanya masih belum bisa gitu loh Pak. Karena kan belum ada tagihannya. Oke, Oke, itu saja, Pak. Ya, ya. terus gini Pak, ada kasus lagi. eh ini saya dapat pesanan dan sudah berubah ke invoice ya Pak. Nah, di invoice ini nilai PPN-nya itu sesuai, terus nilai PPh-nya tidak sesuai Pak. Nah, yang terjadi akhirnya di pihaknya user ini mau membayar terkendala Pak, karena kan nggak sinkron nih nilai total pembayarannya. Nah, ini harus dilakukan pembayaran di luar sistem, apa diperbolehkan atau tidak ya Pak? Oke, baik. Ya, Silakan Pak Bambang. Oke, iya, baik Pak Sumawan ya. Terima kasih untuk ya, pertanyaannya, Pak. Jadi nanti untuk karena dengan adanya surat edaran ini, gitu ya Pak ya. Jadi kalau dulu itu kan di surat edaran di 75 berapa tuh sekian ya. Nah itu nanti ya. ketika kita sudah mendapatkan apa namanya melaporkan tiket, kemudian statusnya berubah, nah kita akan mendapatkan link untuk nomor rekening penagihan PNBP-nya, gitu ya Pak. Nah, Oh, nanti oke ketika Pak. ini sudah selesai, Pak, apa namanya dengan mekanisme yang baru ini, surat edaran ini sudah keluar, nah nanti nomor rekeningnya nanti akan dicantumkan nanti Pak secara luas gitu ya. Jadi nanti Bapak bisa langsung mengirimkan atau melakukan pembayaran melalui rekening PNBP-nya, Pak. Nah, nanti karena apa namanya surat ini kan juga baru nih Pak ya di 28 Mei ya. Ya Betul harapannya betul sih Pak. nanti di katalognya nanti sudah bisa diupdate Pak, sudah bisa kelihatan nomor rekening untuk PNBP-nya gitu. Jadi nanti sifatnya itu Bapak bisa langsung transfer ke sana, kemudian nanti bukti screenshot-nya, kemudian besaran PNBP-nya, nah itu nanti dihitung sendiri Pak. Ya, jadi besaran PNBP-nya itu dihitung sendiri berdasarkan peraturan PNBP-nya. Berapa besarannya itu kan tergantung dari nilai kontrak ya Pak ya, ada berapa Iya persen betul. dan ada maksimalnya. Gitu. Jadi kita yang melaporkan sendiri. Gitu. Jadi harusnya aman Pak nanti Pak. Kalau sudah ada nomor Oke oke rekeningnya ya. siap Pak. Jadi nggak nunggu-nunggu lah gitu. Betul betul.
Nah, begitupun juga untuk nilai PPN dan PPh ya. Jadi kita apa nih? Mengetahui Pak ya, ini sudah menangkap lah keresahannya ya di lapangan bahwa ya PPN-nya aja kadang-kadang PPN-nya pun berbeda ya Pak ya untuk nilainya ya Pak ya Betul, antara Pak. yang di katalog dan yang di Cortex lah gitu ya. Jadi nanti silakan menggunakan hitungan yang dari Cortex-nya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan kita mengambilnya itu yang digunakan yang di Cortex-nya. Nah, itu nanti bisa mekanismenya juga menggunakan di luar sistem juga bisa, Pak. Jadi nanti membayarkannya sesuai dengan nilai yang realnya, yang betulnya berapa. Gitu, termasuk nanti tarif PNBP-nya dan seterusnya. Begitu. Jadi pada intinya adalah ya jangan sampai nanti aplikasi ini menghambat ya Pak ya proses apa namanya pengadaannya itu sendiri gitu. Jadi harapannya kalau dari Pak Direktur sih ya udah yang penting sudah tahu hitungan yang betulnya berapa ya nanti silakan nanti dilakukan pembayaran di luar sistem. Kalau sistem terkendala pembayarannya juga jangan nggak usah nungguin di sistem, lakukan saja pembayarannya di luar sistem. Yang penting nanti dilaporkan. Gitu Pak Sumawan. Ya, betul, Pak. Ini kan usernya ini yang takut sih, Pak. Jadi mereka Gitu ya Pak ya. maunya pakai e-katalog versi 6. Iya 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 Sedangkan iya. di e-katalognya masih error gitu loh, Pak. Iya Nah, iya. kendala lagi itu di PNBP-nya tadinya 0, Pak. Tapi di Mm-mm. invoice itu muncul PNBP-nya. Nah, ini yang agak Oh, membingungkan user nih. Kan iya 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 iya. di kami itu kan statusnya emang sebelumnya itu kan UMKM, Pak. Mm-mm. Tapi di Mei ini kita berubah ke non UMKM. Akhirnya ada Oke. perubahan apa namanya? Jadi mendapatkan Jadi tagihan kena PNBP PNBP ya. ya, Iya, betul betul, betul. Pak. Nah, nah itu di nilai PNBP-nya 0, tapi di invoice ini kok berubah, ada muncul nih Nah, nilai PNBP-nya gitu. iya 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 iya. Iya iya, Pak, jadi nanti tinggal disesuaikan aja tanggalnya ya, Pak. Jadi kapan masih UMKM, kemudian transaksinya itu kapan. Jika transaksinya itu ketika memang sudah menjadi PNBP, maka ya menjadi PNBP, menjadi non Jadi, kecil, artinya sudah wajib kan bayar PNBP-nya kan. iya Maka itu betul, nanti Pak. bisa ditagihkan. Tapi kalau misalkan transaksinya sebelum menjadi non kecil, ya berarti belum kena juga tuh Pak. Iya, Gitu. iya. Itu sebenarnya sebelum Hmm. kena PNBP, Pak. Cuma kan kok Hmm, di hmm. invoice-nya muncul nih nilainya Oh, gitu loh. oke oke oke. Ya sudah nanti pakai perhitungan yang benernya aja Pak. Jadi Oke, oke. diproses Siap, di Pak. luar sistem aja dulu gitu. Nanti surat edarannya bisa disampaikan ya Pak ya ke para pemesannya ya. Karena ini Oke, baru Pak, baik, saya Pak. juga ini baru dapat tadi pagi ya. Jadi mungkin dari apa belum tersebar juga nih ke para pemesan atau ke PPK-nya. Siap, Gitu siap, Pak Pak. Gunawan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Perlu, perlu Sama-sama Pak. disebarkan secara luas nih Pak Bambang. SP Iya, yang terbaru, betul. sosialisasi. Baik, cukup jelas Pak Sumawan ya. Cukup jelas, Pak. Pak, Oke. sorry nih. Apabila saya minta kontak Pak Bambang bisa nggak, Pak? Misalkan ini kan dari user nggak percaya nih untuk konfirmasi, apakah bisa, Pak? Gitu. Karena masih pada ketakutan sih, Pak, gitu loh. Mungkin Monggo, nanti monggo, kalau sudah silakan Pak. tersosialisasi, mereka sudah paham Pak. Iya, Kalau mestinya sih. disampaikan saja SP yang terbaru ini Pak, surat pemberitahuan ini, Siap, Pak. atau nanti coba kita kirim nomor Pak Bambang ke Pak Sumawan ya. Iya, Ya terima kasih, kadang-kadang Pak. kadang-kadang banyak juga Pak Bams PP PPK yang Mhm. masih apa ya Ragu ya Pak perlu ya. ya gitu. Kalau ada pernyataan resmi dari orang LKPP, nah baru mereka. Iya, betul, Pak. Kemarin. Iya, iya, iya. Iya. Siap, siap, Baik, siap. baik, baik. Ya, Siap. silakan. Jangan khawatir Pak Sumawan. Ya, terima kasih, Baik, Pak. silakan Pak Subur dari perusahaan apa Pak Subur? Silakan. Pak Subur suaranya tidak terdengar. Bapak Ibu surat pemberitahuannya sudah kami share ya di kolom chat. Silakan di-download. Suaranya tidak terdengar Pak Subur. Halo Pak Subur. Audionya sepertinya ada kendala nih Pak Subur.
Sinyal sepertinya ya. Oke, boleh di apa pertanyaannya disampaikan kalau ada kendala di sinyal silakan disampaikan di kolom chat, Pak. Nanti coba kita baca. Masih belum terdengar ini masalahnya audionya. Ya, silakan. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan kendala atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, Pak Subur kalau mau di kolom chat juga silakan Pak. Ya, beliau menyampaikan di kolom chat, Pak Bambang. Halo Pak, Oh iya, izin oke. Pak Bel. Ya, silakan Bu Iya, Sobeki. Bu siapa? Bu Desi Desi. saya Pak. Ya, Iya, silakan Bu Desi. Pak izin Nah, untuk mekanisme pembayarannya tadi apa boleh dibantu share juga ya Pak ya? Untuk nanti mungkin kalau ada PPK yang masih belum paham, jadi kita bisa bantu edukasi juga gitu Pak. Terima kasih. bahan paparannya yang tadi. Mekanisme pembayarannya tadi Pak, yang step-stepnya, terus kemudian apa saja yang perlu dilampirkan itu Pak. Sudah kita kirim itu ke kolom chat, Bu. Oh sudah gabung dengan SP-nya tadi ya Pak ya? Iya, gabung dia itu dengan Oh iya baik, terima kasih Pak. lampiran sebagai lampiran, Bu. Ya. Silakan Pak Bang. Nih, Oke, baik. Pertanyaan Pak Subur ya. Tadi mungkin yang Bu Desi untuk langkah-langkahnya sudah ada di surat edarannya, Bu. Jadi nanti dari apa namanya langkah-langkah dari buat tiketnya ya. Kemudian dokumen yang perlu apa namanya perlu diupload, nah itu sudah ada di surat pemberitahuannya di Ya dalam baik, surat terima kasih pemberitahuan. Pak Bambang. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kemudian Pak Subur, pembayaran di luar sistem apakah nanti bisa dilakukan status selesai seperti di katalog? Oh iya, betul Pak Subur ya. Jadi nanti setelah kita melakukan, mungkin statusnya sekarang masih pembayaran ya, statusnya baru BAST dan seterusnya. Nah, kemudian kita proses nih di luar sistem. Nah, nanti statusnya dia akan berubah menjadi selesai ketika kita sudah menyampaikan apa namanya tiketnya tuh Pak tadi ya, tiket pelaporannya. Nah, usahakan untuk tiket laporannya tadi dokumennya sudah lengkap Pak Subur ya. Nah, nanti kalau dokumennya sudah lengkap semua ya, sudah dibayarkan juga oleh penyedianya jika ada PNBP-nya, maka nanti statusnya pasti akan menjadi selesai. Nah, sambil dilihat juga di emailnya, ya khawatirnya nanti ada dokumen-dokumen yang belum lengkap ya. Nah, nanti kalau dokumen-dokumen belum lengkap, biasanya dari tiketnya nanti akan mendapatkan feedback ya, disuruh minta untuk melengkapi. Jadi nanti Bapak lihat nih, misalkan udah sebulan ya, statusnya kok masih menggantung aja nih, belum selesai. Nah, coba dicek di emailnya, jangan-jangan ada dokumen yang masih tertinggal dan harus dilengkapi. Gitu. Tapi pada intinya sih kalau semuanya sudah beres ya, nggak ada permasalahan di dokumen, maka nanti statusnya bisa menjadi selesai. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, apakah semua barang itu masuk terkena pajak jika misal di aplikasi tidak ada pajak, tetapi pajaknya di luar aplikasi dapat dilakukan. Oke, baik. Terkait untuk barang-barang kena pajak, nah itu sudah ada peraturan Kemenku-nya ya Pak ya, ada PMK-nya. Jadi ada BPP ya, BKP ya, barang kena pajak dan jasa kena pajak tuh sudah ada listing-listingnya. Ya, jadi memang tidak semua barang atau jasa itu terkena pajak. Dan memang tidak semua pajak khususnya untuk PPN juga sama besarannya, Pak. Jadi bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, namun untuk besaran pajak memang saat ini di katalog
baru memfasilitasi pajak yang 12%, baik yang PPNBM maupun yang non PPNBM dengan rumus yang 11/12 itu, gitu ya. Jadi apabila nanti ada barang-barang yang memiliki jumlah besaran PPN yang berbeda ya, contoh ada yang 1,5% ya, ada yang 2%. Nah itu nanti diprosesnya di luar katalog saja. Kalau katalognya memang belum bisa memfasilitasi gitu ya. Nah kemudian jika misalkan ada pajak yang seharusnya dia tidak kena pajak nih, tidak kena PPN, maka nanti di surat pesanannya di adendum terlebih dahulu ya. Jadi di adendum itu bisa karena barangnya tidak kena pajak, bisa juga karena penyediaannya itu non PKP gitu ya. Jadi di adendum urusan pajaknya baik dari 12 menjadi 0 atau kebalikannya dari 0 menjadi 12% dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu. Mungkin Pak Sibur mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Pak Hendi mungkin? Apa Bapak Ibu, surat pemberitahuan tadi yang terupdate dan lampiran-lampirannya sudah kita share di kolom chat ya. Silahkan di-download dan dipelajari. Pak Hendi, ada yang ingin ditanyakan? Utara nggak ada. Utara nggak ada. Oke, oke. Belum Siap. mendapatkan kasus soalnya. Ya, Jangan sampai Ya, kena nanti kasus ya. ya Pak. ya lancar-lancar Nanti terus ya. sambil jalan nanti di kolom chat aja Ya, hari ini. Iya. Baik, baik. Siap. Oke, rasanya udah Oke. cukup jelas kali mungkin Cukup Pak ya, Abdel cukup ya. jelas ya. Oke. Tinggal Closing dicek aja apa masing-masing nanti kesimpulan di. akhir Pak? Oke, Mungkin terkait baik. dengan apa NPWP dan pembayaran di luar sistem tadi. Silakan Pak Bams. Oke, baik Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nanti terkait untuk NPWP 15 atau 16 digit, nah disilakan masing-masing perusahaan untuk memastikan ya NPWP-nya harus sudah 16 digit semua. Untuk aplikasi-aplikasi pendukungnya pun sebetulnya sudah memfasilitasi ya, sudah mengakomodir perubahan NPWP 16 digit tersebut. Silakan nanti masing-masing penyedia bisa dicek di aplikasi-aplikasi pendukung. Contohnya aplikasi Sikap, aplikasi OSS, aplikasi katalog Inaprok ya. Pastikan jumlah digit NPWP-nya sudah 16 digit semua. Atau untuk mengenalinya adalah ada angka 0 di depan NPWP-nya gitu ya, supaya tidak terkena atau bermasalah dalam proses pembayaran nantinya. Gitu ya, silakan masing-masing memastikan. Jika ada kesulitan ya silakan gunakan pusat bantuan atau melalui forum grup diskusi yang disediakan oleh PPLC. Namun saya mohon maaf jika nanti misalkan di grup diskusi itu kadang-kadang saya slow respon gitu ya. Dan insya Allah jika memang apa namanya memiliki kelenggangan waktu masih bisa saya jawab walaupun dikumpulkan dulu misalkan seperti itu. Mungkin begitu dulu Pak Abel. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik sengaja maupun tidak sengaja, gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdel, saya kembalikan ke Pak Abdel. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu, tuntas sudah kelas kita pagi sampai jam 11 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bambang tadi terkait dengan MPWP dan pembayaran di luar sistem dengan surat pemberitahuan yang terbaru, terupdate pertanggal 28 Mei ini, mudah-mudahan kita bisa lancar ya dalam bertransaksi di Inaprok di katalog versi 6. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih banget di sela-sela mendampingi kementerian yang infonya pengadaannya luar biasa ini sampai triliunan. Jadi mudah-mudahan lancar Pak kerjaannya. Baik, saya Atbel dari PPLC selaku moderator dalam kelas ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Recorder nanti akan kita share ke grup kelas yang
yang ada gitu ya. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa di kelas PPLC berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Artel, Pak Bambang. Sama-sama Ibu, Bapak.